Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Malam hujan di desa Ngadipurwo. Angin menekan genting rumah. Lampu ruang tamu menyala redup. Bau tanah basah merayap dari celah jendela, bercampur hawa dingin yang menusuk kulit. Suasana hangat rumah tertutup rasa tegang yang tak terlihat. Suara dering ponsel memecah hening. Bu Nur Lela melirik layar, nama Butina, ibunya, muncul. Ia mengangkat dengan nada hati-hati. Iya, Bu. Nur di rumah. Nur, kamu dengar ibu? Suara Butina terdengar keras. Tagihan menumpuk. Ibu malu. Kamu kerja, tapi hutang tidak turun. Sampai kapan kamu begini? Nur menahan napas. Nur sedang usahakan, Bu. Gaji akhir bulan. Ada lembur. Nanti Nur cicil. Jangan alasan. Kamu belanja terus. Tas, sepatu. Suami kamu bagaimana? Jangan bebankan keluarga. Bu, tolong jangan keras begitu, ucap Nur, suaranya turun. Baju rumahnya tipis, hawa dingin membuat kulitnya meremang. Nur atur ulang, beri waktu. Waktu sudah banyak. Besok ibu ke ban. Kalau tidak ada kabar, ibu telepon lagi. Telepon terputus. Nur duduk di kursi, jemari menekan gelas air hangat untuk mencari tenang. Talang rumah menetes deras. Pintu pagar berderit. Assalamualaikum, suara Bu Widya dari teras. Nur menghela napas, lalu membuka pintu. Waalaikumsalam. Hujan-hujan, Bu? Tanya Nur. Dekat saja, jawab Bu Widya sambil masuk. Dasternya basah menempel di kulit. Katanya arisan telat lagi. Sudah lunas belum? Soalnya orang kampung tanya. Sudah, Bu. Tinggal sedikit. Minggu depan selesai. Bagus. Soalnya saya lihat tas baru kemarin. Cantik, tapi tahu diri. Gaji PNS segitu. Jangan bikin lidah orang kerja 2 kali. Senyumnya tipis. Bu, duduk dulu. Minum teh? Tawar Nur sambil menyodorkan handuk kecil. Tidak usah. Saya sebentar saja. Oh ya, suami kamu jarang kelihatan. Jangan sampai rumah ini bahan omongan lagi, katanya sebelum pamit. Bau hujan tertinggal di teras. Pintu tertutup. Nur bersandar, dada naik turun. Tirai tipis bergerak pelan karena angin, membuatnya menoleh cepat. Hanya bayangan hujan di kaca. Pagi di kantor Dinas Catatan Sipil Kulonagung, Nur mengenakan blus rapi. Rekan kerjanya, Rara dan Sinta, berbisik pelan. Nur duduk, pura-pura tak mendengar. Nur, kemarin kok tidak ikut makan siang? Tanya Rara. Lagi hemat, jawab Nur. Sinta tersenyum kecil. Tapi kemarin kamu terima paket. Barang mahal, kan? Kalau ada diskon, kabarin. Tawa kecil terdengar dari meja lain. Itu hadiah kerabat, jawab Nur datar. Enak kalau punya kerabat murah hati, balas Rara. Beberapa staf menoleh. Nur menahan panas di wajahnya, merapikan berkas, lalu memanggil warga sesuai nomor antrean. Bisik-bisik di belakang tetap terdengar, gaji pas, gaya tinggi. Siang, kepala seksi memanggil. Bu Nur, laporan bulan ini belum lengkap. Hari ini harus selesai. Nur mengangguk, mengetik cepat. Rara sempat menghampiri pura-pura meminjam stapler. Kalau capek, nanti pecah, katanya sambil pergi tertawa. Menjelang sore, hujan turun lagi. Saat mematikan komputer, Nur merasa ada tatapan dari kursi tunggu kosong. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia pulang dengan langkah cepat. Di rumah, udara lebih dingin. Nur mengganti baju, mengusap leher dengan handuk kecil, lalu menyiapkan teh panas. Uapnya menyentuh bibir. Pintu depan terbuka, Pak Hisham masuk dengan jaket basah. Assalamualaikum, ucapnya singkat. Waalaikumsalam,
jawab Nur. Ia menghampiri, membantu melepas jaket. Tangan mereka bersentuhan, memberi sedikit hangat yang cepat hilang. Nur menyodorkan teh. Cicilan motor 2 bulan menunggak. Listrik naik. Kamu tahu? Tanya Hisham datar. Tahu. Nur sedang urus tambahan. Ada lembur. Bulan ini bayar sebagian. Lembur lagi? Hisham menatap. Kamu pulang malam 2 kali minggu ini. Ibu telepon saya, katanya banyak tagihan. Kita ini suami istri, jangan sembunyikan. Nur tidak sembunyikan. Belum selesai saja. Kalau sudah, Nur jelaskan. Jelaskan sekarang. Kamu belanja lagi? Tas baru? Orang kampung bicara. Bukan beli. Hadiah, jawab Nur tegas. Hisham bersandar. Aku percaya. Tapi cicilan harus dibayar. Rapikan keuangan. Kalau perlu jual barang. Tidak cukup kalau jual. Masih ada arisan dan pinjaman kecil. Pilih, Nur. Aku lelah, ucap Hisham. Nur menatapnya. 1 minggu. Nur rapikan semua. Tolong percaya. 1 minggu, jawab Hisham. Mereka terdiam. Tirai jendela bergerak pelan. Nur menoleh, seolah ada gerak di luar, tapi kaca hanya buram oleh hujan. Tidak apa-apa, katanya saat Hisham bertanya. Tidur. Besok kerja, ucap Hisham. Nur mematikan lampu ruang tamu, masuk kamar. Mereka berbaring saling membelakangi. Jarak fisik tipis, tetapi jarak hati terasa lebar. Nur memejamkan mata, napasnya berat. Dari dapur, terdengar tetes air yang teratur. Ia menarik selimut sampai leher. Dada berdegup kencang, tidak jelas kenapa. Malam terasa panjang. Sunyi tidak bersahabat. Selimut masih melingkari tubuh Nur ketika matanya terbuka. Suara tetes air dari dapur belum berhenti sejak tadi. Pak Hisham tidur membelakangi, napasnya berat dan teratur. Nur menatap punggung suaminya, lalu menarik selimut lebih rapat ke tubuh. Dingin di udara tidak hilang meski selimut sudah menutup lehernya. Degup di dada belum tenang sejak perbincangan semalam. Ia memejamkan mata, mencoba tidur lagi, namun pikiran tetap berputar. Angin dari jendela tiba-tiba membuat tirai bergerak. Nur membuka mata, menoleh. Bayangan luar samar tertangkap oleh cahaya lampu jalan yang menembus kaca. Tubuhnya menegang. Ia bangkit perlahan, menurunkan selimut, dan berdiri di dekat jendela. Tangannya membuka sedikit celah tirai, hanya cukup untuk mengintip keluar. Di halaman, sosok tinggi berjubah gelap berdiri di bawah hujan. Air menetes dari ujung kainnya. Nur tidak mengenali wajahnya. Tatapannya lurus ke arah jendela, seolah tahu Nur sedang mengawasinya. Suara dalam dan berat terdengar meski jarak cukup jauh. Bu Nur Lela, panggilannya membuat Nur menelan ludah. Kau ingin keluar dari masalahmu? Nur membiarkan tirai terbuka sedikit. Siapa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku yang bisa membantumu. Datanglah. Tidak perlu takut, jawab pria itu. Nada bicaranya tenang namun memaksa. Nur melihat ke arah ranjang. Pak Hisham masih tidur. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu rumah perlahan. Dingin hujan menyapu kulitnya begitu ia melangkah keluar. Uap napasnya terlihat di udara. Pria itu, Ki Bajul, menggerakkan kepalanya, memberi isyarat agar Nur mendekat. Kenapa saya harus ikut? Tanya Nur. Kau tahu alasanmu. Semua akan selesai. Tapi ada syarat, ucap Ki Bajul. Matanya tajam, tidak berkedip. Nur merasa kakinya berat namun terus maju. Langkahnya berhenti di pagar. Apa syaratnya? Belum saatnya kau tahu. Ikuti saja, jawabnya. Ia berbalik, berjalan perlahan di tengah hujan menuju jalan sempit di samping rumah tetangga. Nur ragu sejenak, lalu mengikuti. Gang itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu rumah jauh di ujung. Hujan membuat tanah licin, udara dingin menusuk. Nur menunduk sambil menjaga jarak, tapi matanya terus mengamati punggung Ki Bajul. Setiap langkah terasa semakin menjauh dari rumah dan semakin dekat ke sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Mereka sampai di depan sebuah rumah limasan tua. Catnya kusam,
jendelanya tertutup rapat, dan tanaman merambat menutupi sebagian dinding. Ki Bajul membuka pintu tanpa kunci. "Masuk," katanya. Nur melangkah masuk. Bau tanah basah bercampur asap tipis memenuhi udara. Pintu menutup sendiri di belakang mereka. Lampu minyak kecil di pojok ruangan memberi cahaya temaram. Di tengah ruangan ada pintu lain, terbuka sedikit. Ki Bajul masuk lebih dulu, diikuti Nur. Ruangan itu lebih gelap. Lantainya tanah, dindingnya lembab, dan di tengahnya berdiri sebuah batu besar yang dikelilingi lilin menyala. Suara air menetes entah dari mana. Nur berdiri di dekat pintu, tidak bergerak. "Dekatlah," ujar Ki Bajul. Ia berdiri di samping batu, kedua tangannya memegang sebuah buku tua dengan halaman penuh tulisan aneh. "Letakkan tanganmu di sini," katanya sambil menunjuk permukaan batu. Nur melangkah perlahan. Suara detak jantungnya terdengar di telinga. Jarak mereka hanya setengah langkah. Hawa panas dari lilin bercampur dingin tanah membuat tubuhnya panas dingin. "Kenapa saya?" tanya Nur. "Karena kau mau bebas dari hutangmu. Kau mau tenang. Ini jalannya." Ki Bajul menatap wajahnya lama. "Tapi setiap jalan ada bayarannya." Nur menarik napas, lalu menaruh telapak tangannya di batu. Permukaannya dingin dan kasar. Ki Bajul mengambil sebilah pisau kecil dari saku jubah. "Sedikit saja," katanya sambil memegang pergelangan tangan Nur. Sentuhannya dingin, membuat Nur mengerutkan kening. Pisau itu menggores telapak tangan, meninggalkan rasa perih singkat. Setetes darah jatuh ke batu. Ki Bajul mulai membaca mantra dari bukunya. Suaranya rendah, berirama, dan menggetarkan dada. Matanya sesekali menatap Nur, membuatnya ingin mengalihkan pandangan tapi tidak bisa. Hawa di ruangan semakin berat. Lilin bergoyang meski tidak ada angin. Nur merasa lututnya lemas. Ki Bajul mendekat, tangannya menopang siku Nur. "Bertahan. Sedikit lagi," ucapnya. Jarak mereka semakin dekat, hingga Nur bisa merasakan napasnya. Ada aroma tanah basah dan sesuatu yang asing. Mantra selesai dibacakan. Ki Bajul melepaskan tangannya dari Nur, lalu menutup buku. "Sudah. Kau boleh pulang." Nur mengangkat tangannya, melihat bekas goresan yang masih mengeluarkan sedikit darah. "Hanya itu?" tanyanya. "Hanya itu yang kau lihat malam ini?" jawabnya sambil memadamkan lilin satu persatu. Ruangan menjadi gelap kecuali cahaya dari pintu. Nur melangkah keluar, melewati ruang depan rumah limasan. Hujan masih turun, lebih rintik dari sebelumnya. Udara terasa lebih hangat dibanding saat ia masuk, tetapi pikirannya bercampur antara lega, takut, dan anehnya ingin tahu lebih banyak. Ki Bajul berdiri di ambang pintu. "Jangan ceritakan pada siapapun," katanya. "Kau akan tahu sendiri apa yang terjadi." Nur mengangguk, lalu berjalan kembali melewati gang. Hujan membasahi rambut dan bajunya, membuat kain menempel di kulit. Setiap langkah terasa berat namun tidak ingin berhenti. Rumahnya sudah terlihat. Ia masuk pelan, menutup pintu, lalu berdiri di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Dari kamar, suara napas Pak Hisham terdengar tetap teratur. Nur memandang ke arah pintu kamar, kemudian ke telapak tangannya yang masih perih. Hatinya belum tenang. Ada sesuatu di ruangan itu tadi yang belum bisa ia jelaskan. Sesuatu yang membuat tubuhnya dingin dan hangat pada saat bersamaan. Ia berjalan ke kamar, berbaring di samping suaminya, tapi matanya tetap terbuka menatap gelap langit-langit. Hujan di luar terdengar makin tipis, namun detak di dadanya tidak ikut mereda. Nur menarik selimut, menutup tubuh sampai bahu. Udara malam terasa semakin pekat. Tatapannya kosong, pikirannya penuh, dan rasa di dalam dadanya tetap bercampur tanpa arah. Nur masih terjaga di ranjang, menatap langit-langit yang gelap. Rasa dingin dari malam di paseban hitam masih menempel di kulit. Pak Hisham di sampingnya tetap tidur dengan napas teratur. Nur membalikkan badan, memandangi punggung suaminya, lalu memejamkan mata, memaksa dirinya tertidur. Pagi hari, suara notifikasi ponsel membangunkannya. Nur meraih ponsel dari meja kecil. Matanya membesar saat melihat saldo rekening bertambah dalam jumlah besar. Tangannya gemetar, bukan karena takut,
tapi campuran terkejut dan lega. Ia memeriksa ulang, memastikan angka itu benar. Napasnya menjadi cepat, dada hangat oleh rasa lapang yang tiba-tiba datang. Sisa pagi ia habiskan merapikan tagihan. Layar ponselnya penuh dengan bukti transfer, hutang lunas satu persatu. Siang, ia duduk di ruang tamu, menggulir katalog toko daring, memesan baju baru, sepatu, dan tas yang sejak lama ia inginkan. Jemarinya luas menekan layar, sesekali berhenti sambil membayangkan dirinya memakainya di kantor. Malamnya, saat makan bersama, Pak Hisham meletakkan sendok. "Dari mana uang untuk belanja ini, Nur?" tanyanya sambil menatap piring yang penuh lauk. "Bonus kerja," jawab Nur cepat. "Ada proyek tambahan." Hisham mengunyah pelan, matanya masih pada Nur. "Bonus besar sekali. Hutang lunas, belanja banyak. Kamu keluar malam beberapa kali. Jujur, Nur." Nur menahan tatapan. "Aku cuma ingin kita nyaman. Jangan pikir yang tidak-tidak." Hisham mengangguk pelan, tapi wajahnya menunjukkan ia belum percaya sepenuhnya. Beberapa malam kemudian, Nur terbangun oleh suara langkah di lorong rumah. Pelan, tapi teratur, seperti kaki anak kecil. Ia duduk di ranjang, menajamkan pendengaran. Suara itu berhenti di depan pintu kamar. Nur menoleh pada Hisham, ia masih tidur nyenyak. Nur bangkit, membuka pintu perlahan. Lorong kosong, hanya lampu kecil di ujung yang menyala redup. Ketika ia kembali ke kamar, matanya menangkap sesuatu di meja rias, sebuah boneka kecil yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Matanya bulat, hitam, mengkilap, seolah menatapnya. Nur meraih boneka itu, memeriksa, tapi tidak menemukan bekas atau tanda siapa yang menaruhnya. Keesokan harinya di kantor, Nur mengenakan blus baru. Rekan kerja langsung memperhatikan. "Baru beli, Nur? Cantik sekali," kata Sinta sambil melirik dari atas ke bawah. Nur tersenyum tipis. "Dapat diskon. Mumpung murah." "Murahnya kamu saja yang tahu," sahut Rara dengan nada setengah bercanda, setengah menyindir. Sepanjang hari, Nur sulit fokus. Setiap ia berjalan di koridor kantor, ia merasa ada yang mengikuti. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Perasaan itu membuatnya gelisah. Saat mengetik laporan, bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ia menoleh cepat, hanya mendapati kursi kosong di meja sebelah. Sore, hujan mulai turun. Nur menutup laptop, merapikan berkas, lalu berdiri. Saat melangkah keluar kantor, rasa itu kembali, tatapan dari belakang. Ia mempercepat langkah, melewati parkiran hingga sampai ke motor. Sesampai di rumah, ia mendapati Hisham sedang duduk di ruang tamu. "Kamu sering pulang malam, Nur?" ucapnya tanpa menoleh. "Macet," jawab Nur sambil melepas sepatu. "Di kantor banyak kerjaan. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, ceritakan. Aku lihat kamu pucat. Malam-malam sering gelisah." Nur memalingkan wajah. "Tidak ada apa-apa. Mungkin capek saja." Malam itu, Nur tidur mengenakan daster tipis yang baru dibelinya. Ia berbaring miring membelakangi Hisham, mencoba terlelap. Namun suara langkah kecil itu kembali terdengar. Lebih jelas daripada sebelumnya, kali ini seperti mendekati ranjang. Nur membuka mata, menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapapun. Ia menarik selimut lebih rapat, mencoba memejamkan mata. Saat itulah ia merasa sesuatu seperti sentuhan ringan di kaki, cepat menghilang. Matanya terbuka lebar. Napasnya cepat. Ia duduk, memandang sekeliling kamar. Semua tampak normal, tapi udara terasa lebih dingin. Keesokan harinya, Nur memutuskan membuang boneka itu ke tempat sampah luar rumah. Namun malam berikutnya, boneka itu kembali berada di meja rias, di posisi yang sama seperti pertama kali ia temukan. Nur berdiri di depan meja rias, menatap mata boneka itu lama. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena takut, tapi karena rasa aneh yang membuat tubuhnya panas dan dingin bersamaan. Ia menghela napas, lalu menutup lampu kamar. Di ranjang, Hisham bergeser mendekat, menyentuh bahu Nur. "Kamu kedinginan?" tanyanya. "Sedikit," jawab Nur. Hisham menarik selimut menutupi mereka berdua. Sentuhan kulitnya hangat,
tapi pikiran Nur tetap pada boneka di meja. Ia memejamkan mata, berharap bisa tertidur. Namun suara langkah kecil kembali terdengar, pelan, dari arah lorong. Nur membuka mata, memandang ke langit-langit, dan merasa bahwa malam itu akan lebih panjang dari yang ia sanggup hadapi. Boneka itu masih di meja rias. Nur duduk di tepi ranjang, memandanginya dengan rasa yang bercampur. Ada dingin di tengkuk, tapi di dada ada rasa panas yang membuatnya gelisah. Hisham tertidur pulas, membelakangi. Nur berdiri, menarik napas panjang, lalu memutuskan keluar untuk membeli beberapa barang di pasar sore. Hujan turun deras saat ia sampai di pasar lama. Nur berteduh di pos perhentian yang atapnya berderit terkena angin. Air mengalir di tepi jalan, membentuk genangan. Ia merapatkan jaket, menunduk, sambil menggosok telapak tangan untuk mengusir dingin. Langkah kaki pelan terdengar mendekat. Nur menoleh. Seorang pria tua dengan jubah kusam berdiri di dekat tiang pos. Rambutnya putih kusut, matanya tajam. Tanpa basa-basi, ia bicara. "Kamu tahu siapa aku?" Nur menggeleng pelan. "Tidak. Aku Ki Panut Waskito," katanya. "Dan aku tahu apa yang kamu lakukan." Nur terdiam, menatapnya penuh tanya. "Maksudnya apa?" "Kamu sudah membuat perjanjian. Uangmu bukan dari kerja biasa. Dan setiap pesugihan menuntut tumbal," ucapnya, suaranya rendah namun jelas. "Satu-satunya cara lepas, kembali ke paseban hitam sebelum jin kafur mengambil nyawamu." Nur mencoba menguasai wajahnya. "Saya tidak mengerti." "Jangan pura-pura," balas Ki Panut. "Kamu tahu benar siapa yang membantumu. Cepat atau lambat, dia akan menagih. Dan saat itu, tak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu." Nur menunduk, lalu memandang ke arah jalan yang mulai sepi. "Saya tidak butuh nasihat orang asing." Ki Panut hanya menghela napas. "Aku sudah menyampaikan. Pilihan di tanganmu." Ia melangkah pergi, meninggalkan Nur yang tetap berdiri di pos itu, merasakan hawa dingin yang lebih menusuk dari sebelumnya. Di perjalanan pulang, pikirannya tidak tenang. Kata-kata Ki Panut terulang, membuatnya sesekali menggenggam jaket lebih erat. Sesampai di rumah, lampu ruang tamu sudah menyala. Hisham ada di sofa, menatap layar televisi yang suaranya pelan. "Kamu lama sekali," ucapnya tanpa menoleh. "Hujan deras." "Berteduh dulu," jawab Nur, meletakkan kantong belanja di meja. Hisham menoleh sebentar. "Mukamu pucat." "Capek saja," balas Nur, lalu masuk kamar. Udara di kamar terasa berbeda, lebih berat. Ia melepas jaket, mengganti pakaian dengan daster tipis. Saat hendak duduk di ranjang, matanya terpaku pada meja rias, boneka itu bergeser sedikit dari posisinya tadi pagi. Nur meraih boneka itu, memegangnya erat, mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang aneh. Tidak ada yang berubah, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu kecil di pojok kamar. Berbaring dengan punggung menghadap pintu, Nur mencoba memejamkan mata. Namun udara terasa makin dingin. Ada suara berat seperti napas panjang di belakangnya. Perlahan, ia berbalik. Di sudut kamar, sosok tinggi kurus berdiri. Kulitnya retak-retak seperti tanah kering, matanya merah menyala. Napasnya keras, membuat udara di sekitar terasa panas. Jin kafur melangkah mendekat. Nur membeku. Selimut yang menutup bahunya mulai turun. Ia ingin memanggil Hisham, tapi suaranya tertahan. Makhluk itu mendekat lagi, hingga jaraknya hanya 1 langkah dari ranjang. Mata merahnya menatap lurus ke wajah Nur. Udara yang keluar dari napasnya menyentuh kulit Nur, hangat tapi membuat bulu kuduk berdiri. Tubuhnya kaku, tapi di sela ketakutan, ada sensasi aneh yang membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Ia menelan ludah, menahan diri agar tidak bergerak. Makhluk itu menunduk sedikit, wajahnya sejajar dengan Nur. Mata merah itu hanya berjarak sejengkal. Nur bisa merasakan napasnya di pipi. Jantungnya berdegup keras, tangannya gemetar di bawah selimut. Perlahan, Jin kafur mengangkat tangan kurusnya, jari-jari panjang itu hampir menyentuh selimut Nur. Nur menahan napas. Hisham tetap tertidur di sampingnya, tidak bergerak sedikit pun.
Waktu terasa berjalan lambat. Nur memalingkan wajah, memejamkan mata, berharap sosok itu menghilang. Tapi suara napasnya tetap ada, begitu dekat, hingga dada Nur naik turun tak beraturan. Ia menggenggam ujung selimut lebih erat. Pikirannya kacau antara ingin berteriak dan ingin tetap diam. Ketakutan dan rasa lain yang tak ia mengerti bercampur menjadi satu. Makhluk itu berhenti bergerak. Suara napasnya perlahan menjauh, meski Nur tidak berani membuka mata. Ia tetap diam, mendengarkan setiap bunyi di ruangan. Hanya suara hujan di luar dan detak jantungnya sendiri yang tersisa. Nur membuka mata perlahan. Sudut kamar kosong. Boneka di meja rias tetap di tempatnya, tapi tatapan matanya seolah mengikuti. Nur menarik selimut sampai leher. Napasnya berat, dingin dan hangat bercampur di kulit. Malam terasa belum selesai, dan dadanya tetap berdebar tanpa henti. Napas Nur masih terasa berat setelah malam itu. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi punggung Hisham yang tampak tenang dalam tidurnya. Namun ketenangan itu justru membuat Nur gelisah. Ia belum bisa menghapus tatapan mata merah yang tadi malam nyaris menempel di wajahnya. Pagi harinya, Nur keluar dari kamar dengan langkah pelan. Hisham sudah duduk di ruang tamu. Tubuhnya tegap, tapi sorot matanya kosong. Jari-jarinya memutar sebuah cincin perak, kilau logamnya memantul dari cahaya lampu. Nur belum pernah melihat cincin itu sebelumnya. "Kapan beli cincin itu?" tanya Nur, mencoba terdengar biasa. "Bukan urusanmu," jawab Hisham singkat tanpa menoleh. Nur mengerutkan dahi. "Aku cuma tanya. Aku belum pernah lihat." Hisham meletakkan cincin itu di pangkuan sebentar, lalu memakainya kembali. "Sudah kubilang, tidak usah tanya." Nada suaranya datar, tapi dingin. Nur memilih diam. Ia masuk ke dapur, tapi telinganya menangkap suara lirih dari ruang tamu. Seperti bisikan yang pelan tapi jelas. Nur menoleh, melihat Hisham menunduk, bibirnya bergerak cepat. Ia tidak bisa menangkap semua kata, hanya satu nama yang membuatnya kaku, Jin Kafur. Malamnya, Nur terbangun. Lampu kamar redup, dan Hisham masih di sebelahnya, tapi ada yang aneh. Matanya tertutup, namun bibirnya tersenyum tipis. Suara asing keluar dari mulutnya, bukan suara Hisham. Kata-katanya terdengar dalam, serak, dan tetap menyebut nama yang sama. Nur menyingkir pelan dari ranjang. Jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan keluar kamar dan duduk di sofa ruang tengah. Tapi dari arah lorong, suara langkah kecil terdengar. Pelan, berulang, mendekat. Nur menahan napas. Langkah itu berhenti di belakang sofa. Ia tidak berani menoleh. Suara seperti desahan halus terdengar dekat telinganya. Nur berdiri cepat, menatap lorong yang kosong. Semua pintu tertutup rapat. Ia kembali ke kamar, tapi tidak berani naik ke ranjang. Keesokan harinya di kantor, suasana tidak lebih baik. Beberapa rekan kerja berbisik-bisik sambil meliriknya. Nur tahu gosip tentang dirinya makin liar. Saat makan siang, Sari mendekat. "Nur, kamu baik-baik saja?" katanya. "Kamu sering keluar malam," ucap Sari hati-hati. Nur menatapnya tajam. "Kamu percaya omongan orang?" "Aku cuma khawatir," jawab Sari cepat. "Kamu kelihatan pucat. Kalau butuh cerita, bilang saja." Nur meletakkan sendoknya agak keras. "Aku tidak butuh cerita. Urus saja hidupmu." Sepulang kerja, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hisham duduk di ruang tamu, posisi yang sama seperti pagi tadi, memutar cincin peraknya lagi. Nur berdiri di pintu sebentar, lalu mendekat. "Kita jarang bicara akhir-akhir ini," ucap Nur pelan. "Kita baik-baik saja," jawab Hisham tanpa menatap. Nur duduk di sebelahnya. Jarak mereka dekat, tapi hawa di antara mereka dingin. Nur menatap tangan suaminya yang terus memutar cincin itu. "Cincin itu dari mana, Hisham?" Hisham berhenti memutar cincin, lalu menoleh perlahan. Matanya terlihat lebih gelap. "Kalau aku bilang, kamu mau apa?" Nur menelan ludah, merasa dadanya sesak. "Aku cuma ingin tahu." Ia meraih tangan Hisham, mencoba merasakan hangatnya seperti dulu. Tapi kulitnya terasa dingin. Hisham menatap wajahnya lama, lalu tersenyum samar,
senyum yang membuat Nur ingin menarik tangannya kembali. Namun ia tetap bertahan, mencoba menahan gemetar. Hisham memiringkan kepalanya, matanya tidak lepas dari mata Nur. "Kamu takut sama aku?" Pertanyaan itu membuat Nur terdiam. Ia ingin bilang tidak, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba Hisham mendekat, jarak wajah mereka semakin tipis. Napasnya terasa di bibir Nur, hangat tapi berat. "Kamu harus terbiasa dengan semua yang akan datang," bisiknya. Nur menutup mata, mencoba mengatur napas. Saat membuka mata, Hisham sudah bersandar ke belakang lagi, memutar cincinnya seperti tadi. Nur berdiri, mundur pelan ke arah kamar. Namun sebelum masuk, ia mendengar suara langkah kecil di lorong lagi. Kali ini lebih cepat. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Dengan napas memburu, Nur masuk kamar dan menutup pintu. Lampu kecil menyala, boneka bermata hitam itu masih di meja rias, tatapannya mengarah lurus padanya. Nur duduk di tepi ranjang, memeluk diri. Udara di kamar semakin berat. Detak jantungnya makin kencang. Ia tahu malam ini akan panjang, dan ia belum siap menghadapi apapun yang datang. Rasa dingin di udara kamar masih membekas di kulit Nur. Tubuhnya belum sepenuhnya tenang setelah malam sebelumnya. Pikirannya penuh, matanya berat, tapi ia tidak bisa berdiam diri. Ada dorongan yang memaksanya kembali menemui Ki Bajul. Ia melangkah cepat di jalan sempit menuju rumah panggung kayu itu. Pintu terbuka sedikit, seolah Ki Bajul sudah menunggu. Begitu Nur masuk, aroma dupa yang pekat langsung menyergap. Ki Bajul duduk di tikar, tubuhnya condong ke depan, matanya mengunci pada Nur. "Kamu kembali," ucapnya pelan. Aku ingin tahu cara menghentikan ini," kata Nur. Suaranya bergetar, tapi tegas. Ki Bajul tersenyum tipis. "Menghentikan? Tidak semudah itu. Kekayaan yang kamu bawa pulang malam itu, hanya akan berhenti dengan harga besar." Nur menarik napas dalam. "Harga apa?" Ki Bajul tidak langsung menjawab. Ia bangkit perlahan, langkahnya mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Suaranya turun menjadi nada rendah yang membuat Nur teringat pada bisikan di malam ritual. "Hidupmu, atau nyawa orang yang kamu cintai," katanya. Nur mundur setengah langkah, tapi Ki Bajul mengikuti, matanya tidak lepas dari wajah Nur. "Kalau aku tidak memilih?" tanyanya lirih. "Jin kafur akan memilih untukmu," jawabnya singkat. Nur memalingkan wajah, mencoba mengatur napas. "Aku harus pergi," ucapnya cepat, melangkah ke pintu. Namun sebelum ia sempat membuka daun pintu, jemari dingin menyentuh bahunya. Sentuhan itu ringan, tapi membuat kakinya kehilangan tenaga. Bahunya terasa dingin menjalar ke leher, membuat tubuhnya lemas sesaat. "Jangan buru-buru, Nur," suara Ki Bajul dekat sekali di telinganya. Nur menepis tangannya, tapi tidak berkata apa-apa. Ia keluar tergesa, berjalan cepat pulang, mencoba mengusir rasa dingin yang masih menempel. Di rumah, Hisham sudah tidak di ruang tamu. Lampu kamar menyala redup. Nur masuk perlahan, berharap bisa berbaring dan menenangkan diri. Tapi langkahnya terhenti di tengah ruangan. Di tepi ranjang, Jin kafur duduk membungkuk. Tubuhnya tinggi, kurus, kulitnya retak seperti tanah kering. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Nur terpaku, napasnya tersendat. Jin kafur tidak bergerak, tapi jemarinya yang panjang perlahan terulur. Ujung jarinya hampir menyentuh paha Nur. Hawa dingin merayap dari lutut ke pinggulnya. Nur merinding, tapi tubuhnya justru terasa berat untuk bergerak. "Kamu tahu kenapa aku di sini?" Suara Jin kafur berat dan dalam. Nur mencoba memundurkan langkah, tapi tatapan itu membuatnya kaku. "Jangan," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Jin kafur tidak menjawab. Jemarinya berhenti hanya sejengkal dari kulitnya. Nur bisa merasakan hawa dingin bercampur hangat aneh yang membuatnya bingung dengan reaksi tubuhnya sendiri. Ia menarik napas dalam, memalingkan wajah, mencoba memutuskan kontak mata. Tapi dari sudut pandang matanya, ia melihat bibir makhluk itu bergerak, membentuk senyum samar. Ruangan terasa semakin sunyi, hanya ada detak jantungnya yang keras di telinga. Nur akhirnya mundur ke sisi lain ranjang, tapi Jin kafur tetap duduk di tempatnya, memandanginya tanpa berkedip.
Nur berbaring miring, memunggunginya, berharap sosok itu menghilang. Namun hawa dingin tetap terasa di punggungnya, seperti ada yang masih mengawasi dari dekat. Ia memejamkan mata rapat-rapat, tapi tubuhnya menegang, menunggu sesuatu yang mungkin terjadi kapan saja. Hawa dingin di punggung Nur dari malam itu masih belum benar-benar hilang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan jin kafur di tepi ranjang kembali muncul, lengkap dengan tatapan merah yang menusuk. Pagi ini, Nur duduk di ruang tamu. Pintu kamar Hisham terbuka, tapi ia tidak melihat suaminya. Sudah 2 hari ini Hisham jarang pulang tepat waktu, dan ketika pulang, ia hanya duduk diam di kursi dengan tatapan kosong, jarinya memutar cincin perak yang entah dari mana asalnya. "Hisham, kita harus bicara," ucap Nur pelan ketika suaminya akhirnya muncul dari dapur, membawa segelas air. "Apalagi?" jawab Hisham datar tanpa menoleh. Aku takut. Ada yang aneh di rumah ini. Aku juga sering mimpi buruk," kata Nur, mencoba mencari tatapannya. Hisham hanya menaruh gelas di meja. "Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Itu cuma perasaanmu." Nur menghela napas. "Aku mimpi," dia berdiri di ujung ranjang, membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. "Aku merasa itu bukan mimpi biasa." Hisham berhenti memutar cincin di jarinya, lalu menatap Nur sebentar sebelum mengalihkan pandangan. "Kamu terlalu banyak berpikir," ucapnya singkat. Nur ingin membantah, tapi bibirnya kaku. Suasana di antara mereka berat, seolah ada jarak yang semakin lebar setiap harinya. Malamnya, Nur kembali sulit tidur. Ia terbaring miring, matanya menatap ke arah pintu kamar yang terbuka setengah. Angin malam berhembus pelan dari arah luar. Suara engsel pintu depan yang berderit membuatnya duduk tegak. Dengan langkah hati-hati, ia turun dari ranjang. Kakinya dingin menyentuh lantai keramik. Ia berjalan menuju ruang tamu, dan begitu sampai, matanya langsung tertuju pada pintu depan yang terbuka lebar. Di ambang pintu, Ki Bajul berdiri diam. Wajahnya setengah tertutup bayangan, senyum tipis terlihat di sudut bibirnya. Di sebelahnya, jin kafur menjulang tinggi, tubuhnya membungkuk sedikit, matanya merah menyala menatap Nur. Nur membeku di tempat. Tenggorokannya kering, tapi tatapan mereka membuatnya tidak bisa memalingkan pandangan. "Apa yang kalian mau?" suaranya pelan, hampir hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Ki Bajul hanya mengangkat dagu sedikit, lalu menoleh sebentar ke jin kafur. Makhluk itu melangkah 1 kali ke depan, tapi masih di luar rumah. Nur mundur perlahan, napasnya mulai berat. Saat ia hendak menutup pintu, suara keras dari dapur membuatnya menoleh cepat. "Brak!" Nur memejamkan mata sejenak, lalu menoleh ke arah dapur. Gelap. Ia melangkah ke sana, mencoba mencari sumber suara. Tangannya meraba dinding untuk menemukan saklar lampu, tapi begitu lampu menyala, tidak ada apa-apa di sana. Semua perabot masih di tempatnya. Tidak ada piring jatuh, tidak ada gelas pecah. Hanya keheningan yang terasa semakin menekan. Nur memegang dadanya, mencoba menenangkan napas. Ia melangkah kembali ke ruang tamu, tapi mendapati pintu depan sudah tertutup rapat. Tidak ada Ki Bajul, tidak ada jin kafur. Ia berdiri di tengah ruangan, matanya memandang kosong ke arah pintu. Di telinganya, suara langkah kecil terdengar lagi. Pelan, berulang, seolah mendekat dari belakang. Nur menelan ludah, tubuhnya kaku, dan tidak berani menoleh. Langkah-langkah kecil di belakangnya masih membekas di telinga Nur. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu bagaimana harus menenangkan diri. Malam itu, tanpa berpikir panjang, kakinya sudah membawanya keluar rumah. Udara malam dingin menusuk kulit, tapi rasa takut membuatnya terus berjalan. Hingga kakinya menginjak tanah berpasir lembab, Nur sadar ia sudah berada di jalur sempit menuju Paseban Hitam. Di ujung, samar-samar terlihat cahaya lilin. Ki Bajul sudah berdiri di depan batu besar, tubuhnya tegak, sorot matanya tajam menembus gelap. "Kamu datang juga," ucapnya pelan namun tegas. Nur berhenti 2 langkah darinya. Aku mau tahu cara menghentikan semua ini," suaranya bergetar, matanya mencari jawaban. Ki Bajul menyipitkan mata. "Malam ini kamu harus memilih. Hidupmu
atau nyawa suamimu?" Nur terdiam. Tenggorokannya terasa kering, tapi ia memaksa berbicara. "Tidak ada cara lain?" Ki Bajul menggeleng perlahan. "Tidak ada." Dari kegelapan di sisi kanan, suara berat terdengar. Jin Kafur muncul perlahan, tubuhnya tinggi, mata merah menyala. Napasnya terdengar jelas, panas dan berat, lalu semakin dekat hingga Nur bisa merasakan hembusannya di leher. Nur menahan diri untuk tidak mundur, tapi jemarinya meremas kain baju yang dikenakannya. "Kamu sudah merasakan kehadiranku," suara Jin Kafur dalam, seperti bergema di kepalanya. "Dan kamu tahu, sekali aku menyentuh, kamu takkan bisa melupakannya." Nur memalingkan wajah, berusaha mengatur napas. "Aku tidak mau ini," ucapnya, walau suaranya semakin kecil. Ki Bajul hanya berdiri sambil mengawasi, senyum tipis muncul di bibirnya, seperti menikmati setiap ketakutan yang muncul dari tatapan Nur. "Aku bisa memberimu kelonggaran," lanjut Jin Kafur, jemarinya bergerak pelan di udara, nyaris menyentuh bahu Nur. "Asal kamu mau menyerahkan sesuatu yang berharga darimu, malam ini juga." Nur menunduk, pikirannya kacau. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ki Bajul melangkah mendekat, jaraknya kini hanya 1 langkah dari Nur. "Kalau kamu menolak, aku akan biarkan dia mengambilnya langsung. Dan kamu tidak akan sempat memilih lagi." Nur memejamkan mata, mencoba berpikir. Tapi detak jantungnya terlalu kencang, dan suara napas Jin Kafur di belakangnya semakin jelas. Di luar ruangan batu itu, suara langkah berat terdengar. Pintu kayu bergeser, dan sosok Hisham muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan cincin perak di jarinya berkilat terkena cahaya lilin. Nur tertegun. "Hisham?" Suaminya tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke arah Nur, seolah tidak benar-benar melihat. Ki Bajul menoleh ke Hisham lalu kembali ke Nur. "Waktumu tinggal sedikit." Nur menelan ludah, matanya berpindah dari Ki Bajul ke Jin Kafur, lalu ke suaminya yang masih diam di pintu. Ruangan itu seakan semakin sempit, udara semakin berat, dan tubuhnya semakin sulit bergerak. Ia hanya berdiri di sana, terhimpit di antara tatapan tajam Ki Bajul, napas panas Jin Kafur, dan mata kosong suaminya yang tidak berkedip. Tubuh Nur kaku, pandangannya bergantian antara batu besar di depannya dan sosok Hisham yang berdiri di ambang pintu. Mata kosong suaminya terasa asing, seakan menatap tanpa jiwa. Di belakangnya, napas panas Jin Kafur semakin dekat. Jemari panjangnya hampir menyentuh pipi Nur, membuat kulitnya panas dingin. "Pilih sekarang," suara Ki Bajul terdengar tegas, nyaris seperti perintah yang tak bisa dibantah. Nur menelan ludah, kakinya terasa berat. "Kalau aku memilih, aku," suaranya terputus, tubuhnya bergetar. "Kalau kamu memilih nyawamu, dia akan mati," potong Ki Bajul. "Kalau kamu memilih dia, kamu yang mati. Tidak ada jalan tengah." Napas Nur memburu. Ia ingin mundur, tapi tubuh Jin Kafur sudah menutup ruang geraknya. Sosok tinggi itu merunduk, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Nur. Matanya merah menyala, bibirnya terangkat dalam senyum dingin. "Pilih, Nur," suara Jin Kafur terdengar berat, namun anehnya membuat leher Nur merinding bukan hanya karena takut. Jemarinya bergerak pelan di udara, nyaris menyentuh dagunya. Nur menoleh cepat pada Hisham. "Kamu, sadar enggak?" suaranya serak. Hisham tidak menjawab, hanya berdiri dengan napas teratur dan cincin perak di jarinya memantulkan cahaya lilin. Ki Bajul melangkah maju, jaraknya kini begitu dekat hingga bau dupa di bajunya tercium jelas. "Waktumu tinggal sedikit, Nur. Kalau ragu, kau akan kehilangan segalanya." Tiba-tiba, ingatan akan kata-kata Ki Panut muncul di kepalanya. Kata-kata itu jelas, seakan baru saja diucapkan. "Kalau semua pintu tertutup, hancurkan yang mengikatnya. Batu Paseban tahu caranya." Pandangan Nur langsung tertuju pada cincin di jari Hisham. Dadanya berdebar semakin keras. Ia tahu itu kuncinya. Jin Kafur memiringkan kepala, seolah menyadari perubahan di mata Nur. "Kau memikirkan sesuatu?" "Lepaskan dia," kata Nur dengan suara lebih tegas,
meski kakinya masih gemetar. Ki Bajul tersenyum tipis. "Kamu berani memerintah?" Nur tidak menjawab. Ia melangkah mendekati Hisham, tangannya terulur. Jemarinya menyentuh cincin itu, dingin dan berat di kulitnya. Hisham tidak bergerak, hanya menatap lurus. "Nur?" Suara jin kafur terdengar berat, kali ini bernada peringatan. Ia menggenggam cincin itu lebih kuat. "Maaf, Mas," ucapnya pelan, lalu dengan satu tarikan cepat, cincin itu terlepas dari jari suaminya. Hisham mengerang pelan, tubuhnya sedikit goyah. Ki Bajul langsung melangkah maju, wajahnya berubah tegang. "Apa yang kamu lakukan?" Nur tidak menjawab. Ia berbalik menuju batu besar di tengah paseban. Langkahnya cepat, meski napasnya terengah. Jin kafur bergerak, namun Ki Bajul mengangkat tangannya menahan. "Biar dia. Aku mau lihat sampai sejauh mana beraninya." Nur berhenti tepat di depan batu itu. Jemarinya memegang cincin erat-erat. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seperti menekan dari segala arah. "Kalau ini yang harus kulakukan, biarlah," ucapnya lirih, tapi mantap. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkan cincin itu ke permukaan batu. Suara benturan keras terdengar, dan cincin itu terlepas dari tangannya, jatuh di atas batu dengan getaran halus. Ruangan hening sesaat. Hisham terhuyung, memegang kepalanya. Jin kafur mendesis pelan, matanya menyipit. Nur menatap cincin yang kini tergeletak di atas batu, masih utuh. Tangannya bergetar, namun ia tidak mundur. Ia mengangkatnya lagi, bersiap menghantam sekali lagi. Suara Ki Bajul terdengar pelan namun jelas, "Kalau kau teruskan, semuanya akan berubah." Nur menatapnya tajam. "Aku sudah berubah sejak semua ini dimulai." Udara di paseban terasa semakin dingin, lilin-lilin di sekeliling bergetar seolah ada angin yang berhembus dari segala arah. Jemari Nur semakin erat menggenggam cincin itu, matanya fokus pada batu di depannya. Namun sebelum ia menghantam untuk kedua kalinya, napasnya tercekat. Ada sesuatu yang bergerak di ujung matanya, bayangan tinggi, matanya merah, berdiri tepat di belakang Hisham. Cincin perak di genggaman Nur terasa semakin panas. Jemarinya basah oleh keringat, namun ia tidak melepasnya. Dengan satu ayunan kuat, ia menghantamkan cincin itu ke batu paseban. Bunyi retakan tajam terdengar, disusul kilatan cahaya putih yang menyilaukan mata. Nur memalingkan wajah, napasnya memburu. Teriakan panjang jin kafur menggema, tubuhnya melengkung sebelum berubah menjadi kabut hitam dan lenyap begitu saja. Ki Bajul yang sedari tadi berdiri tegak hanya sempat menatap Nur dengan mata marah sebelum tubuhnya memudar seperti asap yang tertiup angin. Nur terduduk, lututnya lemas. Hisham terhuyung ke depan, jatuh bersimpuh di lantai batu. Napasnya berat, matanya masih kosong, tetapi perlahan pupilnya kembali normal. Nur merangkak mendekatinya, meraih wajahnya dengan kedua tangan. "Mas, ini aku," suaranya bergetar. Hisham berkedip beberapa kali, seperti mencoba mengenali wajah di depannya. "Nur?" suaranya parau. "Iya, aku di sini." "Semua sudah selesai," jawab Nur, walau hatinya belum yakin sepenuhnya. Ia memeluk suaminya erat. Tubuh Hisham terasa dingin, tapi hangatnya pelukan itu membuat Nur tak ingin melepas. Beberapa detik mereka hanya saling menempel, napas keduanya bercampur di udara yang masih dingin dan berat. Hisham mengelus pelan punggung Nur, seolah mencari kepastian bahwa istrinya benar-benar ada di depannya. "Apa yang kamu lakukan, sampai mereka hilang?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Nur menarik napas dalam. "Aku cuma memilih kita, walau aku nggak tahu nanti akibatnya apa." Mereka saling menatap, namun di balik rasa lega, ada bayangan hitam yang masih mengendap di hati Nur. Udara di sekitar paseban terasa sunyi, hanya suara detak jantung mereka berdua yang terdengar jelas di kepala. Hisham mencoba berdiri, namun tubuhnya masih lemah. Nur menopangnya, dan perlahan mereka berjalan keluar dari lingkar batu. Lilin-lilin yang tadi menyala kini padam seluruhnya. Begitu kaki mereka menginjak tanah di luar paseban, Nur merasakan angin dingin menyapu lehernya, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. "Kita pulang," ucap Hisham, suaranya pelan namun tegas.
Di rumah, Nur menyiapkan air hangat untuk membersihkan tubuh mereka yang kotor oleh debu dan tanah. Hisham duduk di kursi bambu, menatap kosong ke lantai. Saat Nur mendekat dengan ember air, ia mengangkat wajahnya. Aku nggak tahu, apa kita benar-benar bebas. Nur hanya diam. Ia duduk di sampingnya, merendam kain kecil di air hangat lalu mengusap wajah Hisham. Gerakannya pelan, seolah ingin memastikan setiap sentuhan itu menegaskan bahwa mereka masih hidup. Hisham memegang pergelangan tangannya, jemarinya mengerat. Nur, kalau mereka datang lagi, jangan pikirin itu sekarang. Yang penting kita masih ada, jawab Nur, menatapnya lekat. Hisham mengangguk, lalu menarik Nur dalam pelukan. Hangat tubuh mereka beradu, namun ada getar halus di pelukan itu, campuran rasa syukur dan rasa takut yang belum hilang. Nur merasakan detak jantung suaminya yang cepat, dan dalam keheningan itu, keduanya hanya saling menggenggam, seakan takut kalau salah satu akan menghilang lagi. Malam itu, mereka sepakat untuk meninggalkan desa Ngadipurwo. Barang-barang dikemas secepat mungkin, hanya membawa yang penting. Setiap kali keluar rumah untuk mengambil sesuatu dari gudang atau halaman, Nur selalu menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Menjelang subuh, rumah mereka sudah kosong. Hisham memadamkan lampu, lalu memandang ke pekarangan yang gelap. Kita nggak akan balik lagi, katanya datar. Nur berdiri di sampingnya, memegang erat tangannya. Iya. Namun saat mereka melewati jalan setapak terakhir menuju perbatasan desa, angin dingin kembali menyapu tengkuk Nur. Kali ini, rasanya seperti sentuhan yang pelan namun jelas, membuatnya menahan napas. Ia melirik ke arah Hisham, tetapi suaminya hanya berjalan tanpa menoleh. Begitu matahari mulai muncul di ufuk timur, mereka terus melangkah, meninggalkan desa itu tanpa sekalipun melihat ke belakang. Tetapi di dalam hati Nur, ada perasaan yang tetap menempel, perasaan bahwa sesuatu masih mengawasi, menunggu di tempat yang tidak bisa ia lihat. Dan perasaan itu membuat langkahnya terasa berat, meskipun ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Setiap dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah baru yang tak kalah mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share agar cerita ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap waspada, karena kadang yang kita anggap biasa, justru menyimpan rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.